Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Hari ini kita masuk ke konten GP Tech, salah satu konten yang akan membahas tentang pengembangan teknologi IT. Baik, isu yang saya angkat tentang novel coronavirus untuk produk hari ini. Salah satu ciri dari orang yang terinfeksi atau terpapar corona COVID-19 atau coronavirus itu suhu tubuh yang tidak normal. Baik, di sini kita ambil beberapa referensi. Oke, berapa sih suhu tubuh yang dianggap tidak normal? Jadi di liputan6.com ini dianggap tidak normal atau dikategorikan demam atau lagi sakit itu 38 ke atas. Itu dikategorikan sudah demam. Berikutnya menurut kompas.com, salah satu gejala dari virus corona menurut Kompas yaitu demam yang suhunya dianggap di sini menurut kompas.com di 37,5 derajat maksimal, itu bukan demam, berarti di atasnya. Berarti di 38 dan seterusnya. Terus di sini juga ya, menurut kompas.com nih 38 derajat Celcius dianggap sudah demam. Berikutnya menurut occasion.com, suhu tubuh normal pada manusia sebelum terpapar ya normalnya di 37. Artinya di atas 37 derajat maka hal ini dianggap tidak normal dan salah satu indikasi gejala yang saat ini disebut sebagai salah satu faktor penentu bahwasanya orang tersebut sebagai penderita coronavirus. Baik, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi suhu tubuh tanpa harus menyentuh orangnya langsung gitu. Jadi kalau termometer yang selama ini kita ketahuin itu kan harus menyentuh orangnya. Ini ada alat namanya gun thermal. Jadi gun thermal ini alat yang menggunakan sensor thermal yang wujudnya seperti ini. Oke, dia menggunakan sensor thermal yang modelnya seperti ini. Nih ya, dia menggunakan sensor thermal yang modelnya seperti ini. Jadi sensor ini dapat mendeteksi suhu tubuh manusia tanpa harus menyentuh orangnya langsung yang akan dideteksi. Oke, baik, sekarang kita bisa lihat harganya. Harganya bervariasi dari ratusan ribu sampai jutaan. Ini ada harganya 7 jutaan, ada harga 200 ribuan, 600 ribuan, 13 jutaan, 100 juta bahkan ada. Baik, kenapa harganya bervariasi? Pertama, faktor penentunya itu jenis sensor yang digunakan. Banyak beragam jenis sensor yang dari kualitas biasa sampai yang bagus. Yang kedua, model kalibrasinya gitu. Jadi proses kalibrasi itu juga pengaruh bahwasanya angka yang dikeluarkan oleh sistem ini akurat. Nah, berikutnya kita akan buat satu model proses pendeteksian yang jauh lebih efektif. Jadi contohnya gini, saya nggak bilang bahwasanya gun thermal ini tidak efektif, tapi prosesnya kalau kita cek misalnya penggunaan gun thermal. Oke, kita ketahui kan selama ini rata-rata orang menggunakan gun thermal itu seperti ini. Jadi misalnya yang saat ini lagi boom banget ini kan tentang coronavirus. Jadi orang yang akan diperiksa dengan orang yang memeriksa itu punya jarak yang cukup dekat. Biasanya jaraknya di 1 meter, 1,5 meter. Baik, padahal himbauan dari WHO terkait physical distancing itu kita harus minimal punya jarak 1,5 sampai 2 meter. Bayangkan kalau orang yang memeriksa punya jarak yang dekat dengan orang yang akan diperiksa. Belum lagi waktu diperiksa misalnya mengalami batuk ya, dropletnya pasti berterbangan dan mengenai orang yang akan diperiksa. Hal ini sangat cukup fatal bagi para pemeriksa. Itu pertama. Baik, misalnya untuk kita yang ada di rumah, jadi kalau kita misalnya kedatangan tamu, jadi kita nggak perlu harus buka pintu dulu terus pakai alat gun thermal ini untuk memeriksa suhu tubuh tamu kita, apakah dia dalam keadaan sehat atau tidak gitu. Jadi kita bisa buat alat ini untuk berjaga diri di depan rumah. Baik, modelnya gini, saya gambarin dulu pemodelan alatnya. Saya gunakan tools Google SketchUp.
Ya, ini saya gambarkan kira-kira nanti gambarannya gimana sih alat itu dipasang. Jadi saya punya ide alat ini dipasang di depan pintu rumah seperti ini. Saya gambarkan dulu sedikit simulasi gambarannya. Oke, saya anggap ini tembok ya. Terus saya anggap ini pintu. Oke, saya anggap ini pintu rumah. Ya, inilah saya anggap ini pintu rumahnya. Terus kita pasang alatnya itu di bagian di sini. Misalnya ini saya pasang alatnya. Nanti alatnya dilengkapi dengan penampil LCD biar tamunya tadi bisa mengetahui suhu tubuhnya. Dan di dalam rumah itu alatnya juga akan menampilkan LCD juga. Terus di sini nanti kita pasang sensornya. Misalnya sensornya kan seperti ini lebih kurang. Udah. Dan dilengkapi komponen lainnya. Jadi nanti tamu yang akan datang atau masuk ke rumah kita itu akan mengecek suhunya di depan pintu rumah kita. Kalau suhunya normal dan tidak dianggap sakit, maka nanti kita sebagai pemilik rumah dari dalam mengetahui bahwasanya tamu yang akan datang ini tidak mengalami sakit dan kita bisa persilakan masuk. Minimal seperti itu sih pencegahannya, daripada kita gunakan beli gun thermal terus kita buka pintunya, kita cek dulu kondisi tubuhnya. Berhubung dia nggak pakai masker, gimana waktu dia bersin atau batuk, dropletnya maka akan menyebar ke sana kemari. Baik, ide kita hari ini akan membahas seperti ini. Oke, langsung saja. Kita butuh beberapa sensor yang akan kita gunakan. Pertama, sensor yang saya butuhkan yaitu sensor PIR. Jadi harganya ini 15.000 sampai 20 ribuan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya manusia. Jadi sistem akan mendeteksi ini orang sudah berada di depan sensor atau belum. Seperti itu sih gambarannya. Kedua, kita akan pakai sensor thermal. Baik, harusnya kita akan pakai sensor thermal yang seperti ini ya. Nanti dalam penerapan aslinya kamu bisa cari sensor thermal yang tipe modul thermal yang harganya lebih murah, di bawah 300 ribuan. Nih ya. Nanti kamu bisa pakai modul sensor thermal yang harganya di bawah 300 ribuan yang seperti ini. Juga sudah cukup untuk mendeteksi. Terus kita butuh output. Output pertama kita butuh LCD 16x2. Oke, seperti ini. Itu sebanyak 2 buah, satu di dalam rumah biar kita tahu informasi suhu tubuh tamu kita, satu di luar rumah. Jadi seperti ini. Terus kita butuh buzzer. Buzzer ini kita gunakan untuk memberikan indikator bahwasanya orang yang lagi mendeteksi tubuhnya, suhu tubuhnya itu normal atau tidak. Jadi kalau buzzernya nyala, artinya orang tersebut tidak normal. Dan berikutnya indikator tambahan berupa LED. Ya, lebih kurang LED seperti ini. Oke, dan pastinya unit microcontroller seperti ini. Ini beberapa komponen. Lebih kurang waktu kita melakukan perancangan pembuatan ini kita menghabiskan dana tidak lebih dari 500.000. Kita bisa buat alat ini. Baik, kita mulai saja. Oke, di sini saya pakai simulasi perancangan dan pengkodingan yaitu dengan Tinkercad. Jadi Tinkercad ini salah satu produk dari Autodesk, perusahaan Autodesk yang mengembangkan beberapa piranti lunak seperti AutoCAD ya untuk perancangan arsitektur. Berikutnya ada Tinkercad untuk simulasi elektronika seperti ini. Baik, sebelumnya kita pakai satu rangkaian starter kit yang sudah bisa kita gunakan. Jadi gini, nanti waktu melakukan perancangan ke wujud alat yang sesungguhnya, sebenarnya waktu kita merancang LCD 16x2 seperti ini gambarannya. Jadi bentuk alatnya itu seperti ini. Nih, saat ini kita udah dibantu yang dengan namanya I2C. Jadi wujudnya kayak gini. Ini kalau bisa kita lihat contoh rangkaiannya.
Jadi kita menggunakan rangkaian yang lebih sederhana. Jadi yang masuk ke microcontroller itu cuma 4 pin. Powernya, groundnya, data SDA dan data SCL gitu. Lebih ringan daripada kita tanpa menggunakan misalnya jadi kalau kita tanpa menggunakan I2C, oke, rangkaiannya itu jadi lebih panjang gitu ya. Jadi nanti waktu kita akan membuat rangkaian yang sebenarnya, kita pakai komponen I2C. Harga I2C nya juga nggak mahal nih kalau kita cek I2C. Nih komponennya kayak gini ya, itu harganya di sekitar 10 ribuan. Ini kalau udah include sama LCD harganya 35.000. Jadi harganya nggak terlalu mahal kok. Jadi pakai I2C. Oke. Tapi di simulasi ini I2C itu tidak tersedia. Jadi karena tidak tersedia, di simulasi ini digambarkan dengan rangkaian LCD dengan pola yang model lama tanpa adanya I2C. Jadi pinnya banyak. Nggak apa-apa, ini bisa mewakilin. Setidaknya mewakilin bagaimana menampilkan informasi suhu tubuh seseorang dari luar. Itu saja. Baik, berikutnya kita ambil sensor suhu. Oke. Ini ada temperatur sensor. Sebenarnya sensor ini mewakilin beragam jenis sensor gitu. Tapi kalau dilihat dari kasat mata modelnya, sensor yang ada di sini itu mewakilin sensor LM35 seperti ini. Mewakili sensor LM35 seperti ini. Nah, ini harganya di bawah 20 ribuan. Oke. Ya sebenarnya sensor ini tidak efektif untuk kita mengukur suhu seseorang gitu. Karena sensor ini potensial pengukurannya itu harus disentuh gitu. Terus berikutnya punya kadar pendeteksian yang tidak cukup panjang jangkauan range-nya. Jadi ini sensor ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk pendeteksian suhu tubuh manusia sebenarnya. Tapi dalam simulasi ini sensor ini menggambarkan untuk mewakili sensor suhu LM35, terus mewakili sama sensor DHT 11 misalnya. Ini untuk temperatur juga, dan mewakili sensor thermal yang tadi. Jadi polanya itu sama. Nih, polanya itu sama. Jadi sensor suhu yang ada di simulasi ini mewakili beragam jenis sensor yang ada di luar di pasaran. Hanya saja nanti waktu penerapan aslinya, waktu dicari alat aslinya, pakai sensor thermal yang artinya tidak ada kontak langsung ke orang yang akan kita deteksi. Jadi nggak harus disentuh sensornya. Oke, jadi ini sensor yang akan kita gunakan untuk sampel di sini. Terus kita akan gunakan sensor peer. Ini wujudnya. Sensor peer ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya objek. Berikutnya kita akan pakai output berupa lampu LED, indikator tambahan. Berikutnya kita akan pakai buzzer. Jadi buzzer dan LED ini fungsinya sama sebagai indikator apabila suhu orang tersebut tidak normal gitu. Oke, langsung saja kita rangkai untuk keperluan perangkatnya. Jadi sensor thermal itu ada 3 pin. Jadi kalau thermal sensor yang seperti ini itu modelnya 3 pin, tapi kalau sensor thermal yang modelnya seperti ini itu 4 pin. Ada power, ground, SCA, dan ada SCL dan SDA. Oke, ini kita kasih powernya di sini. Terus ini Vout. Ini Vout ini data yang dikeluarkan oleh sensor. Kita letakkan di pin analog. Oke. Terus ini groundnya. Saya rangkai di sini. Ground. Oke, seperti itu. Terus ini ada sensor peer. Sensor peer-nya sinyal ini data. Datanya ini saya buat di sini A1. Warnanya saya ganti ke purple. Terus power kita hubungkan ke power. Ini blok power ya.
Terus ground kita hubungkan ke ground seperti ini. Terus ini sebagai outputnya. Jadi outputnya sebagai ada penampil informasi LCD dan ada lampu LED. Katoda kita buat ground. Oke, kita hubungkan dengan negatif. Terus yang positif ini kita satukan ke pin data. Saya pakai di pin 7 sebagai keluaran sinyalnya. Yang sini digabung aja kemarin. Oke, karena keluarannya barengan. Oke, lebih kurang rangkaian sensor thermal kita dengan konsep physical distancing ini selesai kita buat rangkaiannya. Seperti ini gambarannya. Oke, hanya saja nanti lebih mudah lagi kalau kita udah pakai I2C tadi, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke code. Ini ada code LCD-nya yang komentar-komentar bawaannya ini kita hapus aja. Oke, sekarang kita akan olah semua peralatan yang sini. Pertama kita akan buat program khusus untuk sensor temperaturnya. Jadi sebelumnya kita buat data dan tipe datanya dulu. Oke, saya buat ini sensor temperatur. Itu ada di pin A0. Data tampungnya saya buat pecahan untuk suhu, karena kan tadi suhunya ada yang 36, sekian, 37, sekian. Jadi kita akan buat pecahan. Saya buat singkatnya D suhu. Oke, kita fokus ke sensor suhunya dulu. Terus di sini saya buat variabel buat kelas baru dengan namanya baca sensor. Oke, sekarang kita akan baca sensornya. Analog read. Oke, untuk mencetak data sensor dan tampil di komputer, jangan sampai lupa kita harus aktifkan komunikasi serial antara peralatan dengan komputer seperti ini. Terus jangan sampai lupa bahwasanya sensor kita ini harus kita atur mode pinnya. Oke, mode pinnya itu sebagai input. Terus agar kita bisa baca data sensornya, pastikan kelas yang ada di situ, yang ada kita buat tadi, itu kita panggil di sini. Oke, sekarang kita jalankan dulu simulasinya. Ini belum dikalibrasi ya. Jadi kita hari ini akan bahas bagaimana proses kalibrasi dilakukan. Oke, ini datanya nih. Oke, ini apabila saya geser sedikit ke kanan untuk temperatur panas 39, geser ke kiri 65. Oke. Jadi data ini belum kita kalibrasi. Sekarang kita akan lakukan proses kalibrasinya. Oke, proses kalibrasinya sebenarnya dilakukan dengan cukup sederhana. Jadi kita buat proses kalibrasi di sini. D suhu sama dengan D suhu dikali 0,488. Oke, itu dulu. Kita lihat perbandingan setelah di salah satu pakai tahap satu kalibrasi. Oke, ini kita kalibrasi. Ini maksimal di 150 derajat. Ini berikutnya di 47 derajat. Tapi jangkauannya ini terlalu kecil nih, gitu. Oke. Baik, berikutnya kalibrasi berikutnya nilai D suhu tadi. Nih, nilai D suhu yang ada di sini itu kita bagi lagi dengan 10. Biar jangkauannya alat kita yang ada di sini kita punya jangkauan range yang panjang gitu. Oke. Oke, ini kita udah cukup nih untuk melakukan proses kalibrasinya.
Oke, jadi nanti waktu alat ini diterapkan di alat aslinya, pastikan waktu proses kalibrasi ini kamu menggunakan alat ukur yang konvensional, analog. Jadi kalau misalnya untuk temperatur ya sudah teruji termometer itu untuk mengukur yang akurat. Jadi kita ukur dulu suhu tubuh kita pakai termometer, dapat nilainya, terus nilainya itu dilakukan kalkulasi dengan cara pola aritmatika yang sederhana sehingga mendapatkan hasil nilai yang sama, walaupun tidak bisa sama persis, minimal memiliki margin error yang tidak lebih dari 2% nilai angkanya. Oke, selanjutnya data suhu ini kita langsung cetak aja ke LCD. Untuk mencetaknya, oke, jadi untuk mencetaknya kita buat di sini LCD set kursor 0,0, LCD print, suhu, oh iya, saya jelaskan untuk angka set lokasi di sini. Jadi kan LCD kita definisikannya 16,2, artinya kolom, berikutnya baris. Jadi kiri ke kanan ini kolom, atas ke bawah itu baris. Jadi kan 16 kali 2 LCD yang kita gunakan. Jadi kalau saya buat 0,0 di sini berarti baris ke 0, kolom ke 0 berarti ada di pojok kiri atas. Akan mencetak kata-kata suhu. Suhu itu dicetak sebanyak berapa karakter? Nih kita bisa hitung S 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 karakter. Berikutnya kita bisa cetak di sini karakter ketujuhnya, berikutnya LCD print data suhu. Ini contoh aja nih. Jadi kalau kita running, oke, nanti tercetak kayak gini. Suhunya berapa derajat. Jadi kalau gini kita geser sensornya, tuh nilainya beda. Kita geser lagi sensornya, nilainya beda. Oke, jadi ini suhunya. Terus di bawahnya kita bisa buat keterangan. Dibuat keterangannya itu seperti ini. Jika D suhu, jadi jika suhunya lebih besar sama dengan, kita anggap 38 itu sudah demam tuh. Jadi 38,1 ya, atau 0,2 lah. Itu kita anggap sudah demam. Jadi kita bisa cetak oke. Jadi kita buat Anda sakit keterangannya. Terus selain daripada itu, LCD bersih, tapi bersihnya kita pakai spasi kosong kayak gini. Karena kalau pakai LCD clear nanti dia hidup mati. Oke, lebih kurang tuh kayak gini hasilnya. Jadi kalau suhunya di 18 derajat aman, kalau suhunya dia ada di atas 38 maka muncul kayak gini, Anda sakit. Kalau suhunya balik lagi di bawah, dia hilang lagi. Nah kayak gitu, Anda sakit. Terus kalau kita ingin menginformasikan kalau sakit dia harus ngapain, kita bisa aja buat di sini keterangannya. Delay misalnya selama 1 detik. Yang ini kita copy paste saja untuk membersihkan layarnya. Berikutnya delay selama 500 mili-detik. Terus kita keterangan, silakan Anda pulang. Ups. Jadi kayak gini nih contohnya. Jadi kalau suhunya di atas 38 derajat Anda sakit. Habis itu muncul silakan Anda pulang. Anda sakit, silakan Anda pulang. Ya seperti itu sih seterusnya. Ini terlalu panjang ya. Ini kita hapus karena 16 karakter jadi nggak bisa tampil banyak. Oke,
Sekarang antara sensor suhu dan di LCD sudah menampilkan keterangannya. Sekarang untuk PIR ini yang gunanya untuk mendeteksi orang tersebut sudah berada di area pendeteksian suhu atau tidak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan olah sensor PIR-nya. Jadi sensor PIR ini yang mendeteksi apakah orang tersebut sudah ada di jangkauan dari sensor temperatur physical distancing yang kita buat. Sebelumnya kita definisikan dulu. Ya, seperti kemarin saya ingatkan balik lagi, untuk mendefinisikan boleh pakai langsung tipe data variabel, boleh juga seperti ini, define. Saya buat PIR itu ada di pin 8, boleh seperti ini. Terus jangan sampai lupa, mode pinnya kita buat di sini untuk PIR sebagai input. Oke, itu untuk mode pinnya. Berikutnya lagi, sekarang kita akan baca sensor PIR-nya. Jadi kita buat kelas baru aja, void baca PIR. Karena PIR ini sifatnya detect release, jadi setelah detect dia akan merefresh lagi apakah ada gerakan atau tidak. Jadi model PIR ini membaca adanya gerakan atau tidak. Jadi sekarang kita akan baca jika digital read PIR itu sama dengan bernilai 1. Jadi dia jika sama dengan high artinya terdapat sebuah gerakan. Oke. Terus tadi kita sedikit lupa untuk masang tipe data untuk waktu. Saya buat lifetime itu selama 10.000 per detik ini ya. Biar kita bisa buat di sini lifetime. Terus kita coba cetak, tampilkan ada pergerakan. Quick release-nya kita buat 100 per detik. Terus kita buat else-nya. Untuk else-nya tidak ada gerakan berarti ya. Quick release-nya kita buat 100. Sekarang kita akan baca PIR-nya di sini. Sudah punya respon belum gitu. Oke, kalau errornya seperti ini, nih, maka kita udah tahu bahwasannya PIR-nya ini harus ditutup kurung seperti ini. Oke, tidak ada pergerakan. Terus kita kasih gerakan seperti ini, adanya pergerakan. Oke, sekarang berarti sensor PIR-nya sudah bisa mendeteksi. Jadi kalau orang yang bersangkutan belum ada di area sensor kita tadi, belum ada pergerakan di area sensor kita, maka si alat tidak bisa mendeteksi kayak gitu. Tidak bisa mendeteksi. Jadi caranya gimana? Caranya waktu keadaan PIR di sini kita baca si sensor temperatur, terus waktu ada pergerakan di sini, oke, kita tinggal ambil aja si baca sensor ini di dalam ini untuk mendeteksinya. Sisanya dari ini ya kita buat aja set kursornya, LCD set kursornya bersih. Baik itu yang di 00 maupun yang di 01. Atau biar singkatnya kita buat aja seperti ini, LCD clear. Itu juga bisa fungsi untuk singkatnya. Oke, gambarannya tuh lebih kurang seperti ini jadinya. Ini LCD-nya bersih. Waktu ada gerakan, ini kita cek dulu.
Waktu ada gerakan dia bekerja. Nih, kita hilangin dulu pergerakannya. Ini waktu tidak ada pergerakan, LCD-nya bersih. Ini udah kita atur, LCD bersih. Waktu ada gerakan, langsung baca. Berikutnya temperaturnya langsung di tag nanti dia sakit atau tidak. Logikanya seperti itu. Sekarang kalau dia demam atau sakit, buzzer dan lampunya nyala. Itu kita gabung aja di baca sensor yang ada di keterangan sakit di sini. Oke, sekarang kita definisikan dulu pin untuk buzzer dan sensor. Saya buat buzzer itu ada di pin berapa tadi ya? Pin 7 ya. Kita buat di pin 7. Salah satu aja sih, atau kita buat indikator di pin 7. Terus kita buat mode pinnya output karena keluaran. Selanjutnya kita tinggal buat aja statusnya di suhu yang sakit atau tidaknya nih. Digital write indikator logika 1. Itu artinya jadi kalau suhunya di atas 38, indikator akan bernilai 1. Selain daripada itu berarti di bawahnya indikator bernilai 0. Oke, gambaran sistemnya itu seperti ini jadinya. Oke, ini keterangannya tidak ada pergerakan orang di sensor di alat thermal physical distancing kita. Terus berikutnya ini adanya gerakan, dia langsung terbaca. Kalau tidak ada pergerakan hilang lagi. Terus waktu ada pergerakan dia baca dan suhunya dideteksi nih, misalnya di atas 38. Anda sakit dan bisa diperhatikan di sini buzzer menyala dan lampu LED menyala. Oke, ini mati nih. Terus waktu tadi ada pergerakan dan sensornya tinggi, nyala. Oke, lebih kurang code-nya seperti ini untuk alat pembahasan kita hari ini.